Apakah memang benar aliran dana dari korupsi pengadaan tower PTS ini yang mencapai angka lebih dari 8 triliun rupiah ini ke banyak pihak? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Selamat pagi Mas Boyamin. Pagi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sudah sering juga hadir di TV One, Bang Henry Satrio. Selamat pagi Bang, pengamat politik. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Bayu. Saya pikir mau jadi nyalek. Mau nyalek nih kayaknya. Udah siap Rapi nih ya. Studio pagi hari Tahun ini. 97 sudah DPRD Solo termuda zaman masih mahasiswa. Udah masa lalu itu. Gak mau lagi ya. Masa lalu tuh ya. Udah masa lalu. Bukan Loh, masa gitu. Justru waktu itu karena termuda 3 bulan sudah dapat protokoler negara, Oke. ajudan, mobil, sopir, udah. Oke, tapi kita bahasnya BTS Nostalgianya nanti ya, nostalgianya nanti ya. Korupsi BTS ya. Mas Boyamin, kalau ini kan lagi hangat diperbincangkan di masyarakat begitu ya, Ya. mengenai aliran dana dugaan korupsi BTS yang sampai dengan 8 triliun rupiah ini. Yang katanya benar nih mengalir sampai jauh, bahkan banyak pihak yang akhirnya juga merasakan dana ini. Kalau dari MAKI sendiri ada data valid yang bisa diberikan kepada kita? Ya sederhana, ini kemarin atau tadi malam itu kan, malam sebelumnya Kejaksaan Agung nangkap WP di Ya. Jogja. Nah inilah yang kira-kira the kill messenger. Tersangka kira-kira. barunya ya? Ya tersangka baru, artinya dialah yang diduga yang disuruh untuk setor-setor, gitu loh dugaannya begitu. Nah, Sponsor 8T itu gimana? bukan, nanti aku jelaskan. 8T tidak. Setorannya misalnya mudah-mudahan ini salah kira-kira gitu, ke politisi Senayan ada. Banyak politisi Senayan. Ke pimpinan auditor di tempat yang lain ada. Terus itu yang dari sisi yang klaster A gitu. Ya. Nah, klaster B juga ada juga yang terhadap yang melakukan pekerjaan. Artinya supplier, subkon. Nah, ada juga gitu. Jadi kan ada main kontraktor Ya. utama pemenang atau yang ditunjuk. Ini kan ada supplier, catering, kabel, apalah, aki. Karena ini kan tempat-tempat jauh itu butuh panel surya. Nah, itu nanti bisa dilacak itu. Nah, tapi bisa ada juga yang memang supplier bahkan belum dibayar penuh, baru dibayar 40% gitu. Nah, ini kalau tahun dia disebut nanti malah sebenarnya rugi. Tadinya untung 3 kali lipat, tapi hanya dibayar 40%. Nah, kan malah rugi dia. Ya. Karena habis ini jadi kasus rame kan pastilah nggak terbayar Ya, gitu. betul, Jadi betul. banyak juga yang disebut bisa jadi nanti malah ketahuan akhirnya malah dia rugi gitu. Oke, nah, jadi prosesnya banyak lah artinya pada posisi itu. Oke, itu kan dari main kontraktor supon gitu. Tapi kita juga tadi sempat ngobrol angka 8 triliun itu loh, Mas. 8 triliun itu ketika disebutkan 8 triliun, benarkah angka 8 triliun bulat secara cash kemudian digelapkan gitu dari anggaran 10 triliun? Ya, ini Kejaksaan Agung kadang-kadang ya menjelaskan kurang jelas. Ya, saya lah kadang-kadang jadi juru bicara Mas Idris. Ya. Selamat ya Mas. Jadi angka 10 triliun itu dalam pengertian yang kira-kira rugi beneran 1, sekian T yang sebenarnya awal dari perkiraan Kejaksaan Agung itu. Karena 1,5. Lah yang 6,5 itu sebenarnya dikerjakan tapi terlambat waktunya. Nah, kalau BPKP menghitung begini, terlambat waktunya ini tidak boleh dibayar. Ya. Karena harusnya kan diputus kontrak, didenda, blacklist, terus kemudian jaminan pelaksanaan dan dicairkan gitu loh. Karena nanti kalau tender ulang, ini untuk cover kalau harga-harga naik. Terus juga pekerjaan yang tidak selesai. Misalnya ini karena BTS ini kan harus on, bisa dipakai. Dan ternyata ini baru besi-besi kerangka tower Ya. atau aki masih di gudang. Nah, ini diduga dibayar, tapi menurut BPKP nggak boleh dibayar. Jadi itulah kira-kira gambaran konstruksi sebenarnya kerugian. Nah, nanti akan nampak di akhir putusan sidang itu uang penggantinya sebenarnya yang harus diganti oleh yang diduga pelaku-pelaku ini berapa? Ya kira-kira kembali 1 sampai 1,5 itu. Oke. Jadi sebenarnya karena apa? Barangnya ada, gensetnya ada misalnya BTS. Terus besi-besinya kerangkanya ada, kabelnya ada. Terus panel suryanya ada, baterainya ada. Jadi tapi itu sebagian kadang-kadang begini. Pemborong ini karena ini dalam konteks saya apapun saya harus mengatakan pekerjaan ini proyek ini ugal-ugalan, maka banyak hal-hal yang disimpangi tapi menurut mereka versi benar. Misalnya barang masih di gudang mereka. Nah, Barangnya ada benar memang. benar ada tapi masih di gudang pemborong atau supplier. Oke. Tapi dibuat berita acara seakan-akan sudah diserahkan. Alasannya apa?
ya gampang ini diplesetin. Si pimpinan proyek atau si pemberi kerja itu mengatakan tidak punya gudang, udah aku titipkan tempatmu aja gitu. Dibuat berita acara aja lagi gitu. Nah, kayak ginilah sebenarnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan masyarakat ini, angka 8 triliun ini kan angka yang besar ya buat kita semua pastinya kan. Benar nggak sih aliran dananya kemana aja? Tadi kan Mas Boyani mengatakan ya ada subkon, ada yang menang tender, ada subkonnya dan lain sebagainya. Cuma benar yang berseliweran. Justru Banyak ini juga ya, Mas, yang beberapa modern, Mas. subkon data saya itu banyak yang belum terbayar. Artinya supplier. Tapi si pemborong utama ini diduga sudah terbayar. Apalagi kalau tidak salah paket 1, 2, 3 itu sudah harganya tinggi, juga sudah dibayar, tapi barangnya belum ada. Nah ini nampaknya yang diduga mengalir kemana-mana justru di sini. Dan diduga dari pemborongnya itu setahu saya yang tanda kutip yang owner sebenarnya itu bukan, kenapa itu barang belum jadi, karena dipakai membayar hutang di tempat lain. Gitu. Galing lubang, tutup lubang. Iya, tapi kan tidak boleh, tetap itu kan. Apapun. Sorry, yang disebar itu yang 6,5 atau yang 1,5? Yang disebar ya maksimal 2 lah sebenarnya gitu. Karena naik lagi. Enggak, tadi kan gini. 1,1 itu Kejaksaan Agung, aku kira-kira 1,5 lah. Kita buat maksimal 2 lah, kira-kira gitu. Lah kan keuntungan. Keuntungan kan karena gini, proyek ini saya katakan ugal-ugalan dari perencanaan mahal, pelaksanaan mahal, pertanggungjawabannya buruk. Otomatis kan keuntungan kira-kira mestinya 10-20%, ini keuntungan bisa sampai 40%. Kenapa? Dari sisi perencanaan itu sudah ugal-ugalan dengan cara ternyata konsultannya tidak kerja. Mestinya kan dia cek harga pasar. Gampangannya lah zaman internet sekarang kan online ngecek harga dimanapun kan gampang. Tapi ini harga pasarnya ditentukan dengan otaknya sendiri. Ngarang aja dibuat tinggi, gitu loh kira-kira gitu. Terus ada yang nggak bekerja, gitu, tapi dibayar gitu. Jadi terus kemudian karena ini sudah diduga sudah diatur kekuasaannya tinggi, itu kemudian pemenang atau yang ditunjuk pun juga dengan penawaran tinggi. Karena apa? Yakin dia menang. Kalau orang udah yakin menang, apa yang dilakukan? Ya tawarannya 99,999% kan gitu kan. Ini sudah harganya dibuat tinggi, penawarannya tinggi. Karena sudah merasa diduga dilindungi, maka pekerjaannya semaunya sendiri. Terlambat atau jelek atau fiktif kan gitu jadinya. Oke, saya ke Bang Hensat. Gitu. Oh ya, gimana? Selamat ya, Liga Eropa. Oh yeah. Malam Jumat tuh kita. Malam Jumat nanti kita. Apa lah. Bang, Pokoknya Liverpool. kalau misalnya kemarin kita lihat dari statementnya Pak Mahfud begitu ya, Pak Mahfud meyakini bahwa ini adalah hukum, benar-benar kasus hukum begitu. Teman-teman Nasdem juga sebenarnya sudah kami coba undang pagi hari ini, tapi belum ada respon. Nah, kalau Bang Hensat melihat begini, meskipun sudah banyak yang dibantah gitu, kaitannya dengan politik ini kental atau tidak? Gini, karena ada 2 hal nih saya jawabnya. Karena ini di tahun politik, maka persepsi orang, masyarakat bahwa ini ada kaitan dengan politik itu menurut saya sih wajar saja. Kemudian yang kedua, sebelum terjadi penangkapan, ini kan udah simpang siur nih beritanya. Sudah jauh-jauh hari kita dengar akan ada reshuffle gara-gara kemungkinan besar Pak Joni Plate akan dicokok Jaksa Agung karena beberapa kali kan bolak-balik waktu itu. Nah, sehingga itu berkembang mana-mana. Belum lagi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Jadi persepsi itu tumbuh tuh. Nah, sekarang ini tergantung dari kejaksaan juga. Apakah ini murni hukum atau tidak? Pak Mahfud keren banget, udah berkali-kali jadi bantalannya pemerintah mengatakan bahwa ini murni hukum, ini murni hukum. Caranya untuk mempertegas bahwa ini murni hukum adalah transparansi. Ditransparankan saja apakah ini ada case politiknya atau tidak. Karena kan misalnya pada saat pemeriksaan itu berseliweran bahwa sudah tersangka katanya. Lama tuh ya Pak Bunyamin ya. 3 bulan. 3 bulan. Terus kemudian loh kok kenapa baru sekarang nih dicokoknya? Kan macam-macam akhirnya pertanyaannya. Belum lagi kemudian netizen di Indonesia kan maha benar netizen dengan segala tweetnya itu kan katanya. Langsung kemudian mereka menyebarkan dugaan-dugaan aliran dana itu. Semakin membuat masyarakat menduga-duga gitu. Bahkan kemarin pada saat press conference ada salah seorang wartawan media yang cukup ternama bertanya to the point, disebut langsung 3 partai itu kan, yang dengan gayanya Pak Mahfud dibelokkan. Nah ini itu gosip politik kata Pak Mahfud. Nah hal-hal seperti itu makin memperkuat bahwa oh ini jangan-jangan ada ranah politik yang akhirnya ujung-ujungnya
ini Pak Jokowi lagi ngapain nih gitu kan. Nah itu harus segera dinetralisir karena kalau kemudian hukum dijadikan alat politik, ini bukan saja negaranya yang rusak, tapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu jadi rendah. Tapi Mas Hensat melihat ini hukum yang dijadikan alat politik. Saya nggak ngeliat ke sana. Jadi harus ada penjelasan setransparan mungkin dan segera prosesnya. Jadi jangan berlama-lama. Nah ini saya mau kasih hasil data survei juga. Jadi bukan, ya ini survei, ini kerjasama dengan kantor staf kepresidenan dan Good News from Indonesia. Ini tentang politik dan hukum yang kita tanya nih ke anak muda. Dan indeks persepsi atau indeks optimisme isu politik dan hukum di mata anak muda ini. Hasilnya seperti apa? Tahan dulu Mas, kita sambung lagi segmen berikutnya ya. Break dulu ya, mohon maaf ya. Kita tahan dulu ya Mas ya. Ini karena seru nih Mas ini kalau dibahas di segmen berikutnya nih. Kami kembali saat lagi. Ya, oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Mas Boyamin, lanjut lagi Bang Hensat tadi. Hasil indeks optimisme milenial. Nah, generasi muda. Jadi itu tuh indeksnya nggak positif tuh, jadi minus 10,2. Sebelumnya? Sebelumnya masih positif di angka 20-an kalau saya nggak salah. Nah ini berbeda dengan indeks-indeks yang lain. Kalau isu pendidikan, kesehatan itu bagus-bagus tuh. Tapi giliran politik dan hukum itu terjun bebas ke 10,2. Artinya anak muda nggak percaya begitu pada politik dan hukum? Mereka tidak optimis mungkin ya. Nah ini mungkin bahasa statistiknya agak beda tuh. Apakah minus itu disebut tidak optimis atau tidak positif atau memang pesimis gitu ya. Nah itu banyak hal. Tapi yang jelas memang ada kekhawatiran dari generasi muda terhadap kondisi politik dan hukum gitu ya. Kasus-kasus yang ada di kepolisian misalnya walaupun satu persatu sudah coba diperbaiki oleh Pak Listio, tapi tetap saya membekas case-nya Pak Sambo, Pak Teddy Minahasa misalnya ya. Kemudian tentunya ada beberapa hal lain yang masyarakat juga mengikuti isu itu. Misalnya tadi kita bahas kan Undang-Undang Ciptaker yang disuruh perbaiki malah terbit Perpu. Terus kemudian ada beberapa hal yang hukum dan politik ini kemudian coba dicampur adukan, tapi yang menurut saya mengkhawatirkan itu adalah adanya atau dicoba isu-isu politik itu ditarik ke ranah hukum tanpa mengedepankan asas kepatutan gitu. Nah kepatutan ini kan bukan produk manusia nih, kepatutan ini aslinya kan dari akal dan hati gitu. Dan setiap pemimpin harusnya punya itu. Ini patut atau tidak, bukan tentang pertanyaannya tuh nggak melulu tentang ini melanggar hukum atau tidak. Patut atau tidak. Tapi patut atau tidak dulu itu dipikirin gitu. Misalnya ya, sekarang nih lagi ada tiba-tiba ada uji judicial review lah ya untuk usia wakil presiden dari 40 ya Mas ya. Kemudian diturunin jadi 30. Nah ini kan Kenapa secara tidak 18 tahun sekali? Nah iya makanya ini kan secara kasat mata dan gamblang sudah jelas ini untuk kepentingan siapa. Oke, kalau ditarik lagi ke kasus ini Mas. Oh ya kita tarik lagi kasus. Ke kasus ini tarik lagi. Nah kalau kasus ini transparansi itu menjadi penting supaya masyarakat kembali percaya pada penanganan hukum di Indonesia. Kan ini teori lagi nih, mohon maaf tadi bukan teori, tadi hasil survei. Nah teorinya itu kan kalau demokrasi bisa langgeng dilaksanakan di dalam sebuah negara kalau tiga hal ini tercapai. Yang pertama ekonomi yang merata, kedua hukum yang tidak tebang pilih, dan kedewasaan berpolitik. Nah hukum yang tidak tebang pilih ini yang menurut saya jangan melulu kemudian gampang sekali kemudian masyarakat mempersepsikan oh ini jangan-jangan ada politiknya nih gitu. Dan itu wajar-wajar saja. Kenapa masyarakat berpikir itu? Karena ada jurisprudensinya. Jadi ada cerita-cerita lainnya yang kemudian masyarakat menarik persepsi bahwa wah ini pasti ada kaitannya dengan politik nih. Pasti karena misalnya kan yang persepsi yang berkembang nih pasti gara-gara menterinya dari Nasdem nih, pasti gara-gara Nasdem mencalonkan Anies nih, pasti karena ini, pasti karena itu. Seakan-akan tidak murni hukum begitu iya, nah persepsi ini yang menurut saya harus diluruskan dan salah satu caranya yang paling pas itu adalah disegerakan saja prosesnya dan ditransparankan gitu sehingga tidak ada guncingan-guncingan yang sebetulnya
bukan hanya merugikan masyarakat secara luas, secara khusus kita ini juga bayangin aja kita ngomongin uang 8T atau misalnya bahasanya Pak Bonyamin lebih kecil ya tadi 1,5 T yang saya aja belum pernah lihat tuh kayak apa tuh uangnya 1.500 miliar ya. Banyak betul kan. Nah itu kan kita secara waktu juga menghabiskan waktu gak jelas gitu. Terus ngebayanginnya kok tega amat gitu ada begitu. Makanya harus Soal transparansi ya tadi Bang Hen. Mas Boyamin soal transparansi. Apalagi tadi di awal kan Mas Boyamin. Perbandingan saya dengan Malaysia itu juga berlaku hal yang sama seperti ini. Jelas di sana itu bukan tebang pilih, tapi penanganan perkara terpilih istilahnya gitu. Ya artinya sama aja gitu. Tapi ketika Anwar Ibrahim mengatakan pada posisi dengan dia jargon-jargon ini adalah tata kelola yang baik, mencegah ketirisan, bukan hanya kebocor loh. Karena itu istilahnya mencegah ketirisan, ya anti rasuah, tidak pecah amanah itu, maka isu tentang proses hukum yang terpilih itu menjadi berkurang. Padahal di sana level tinggi semua, Najib Rajak, terus sekarang Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri semua. Tapi karena Anwar Ibrahim mendirikan dirinya sosok yang bersih, memang tidak pernah ada urusan apa-apa, dan dia juga jargon jelas itu, maka ini menjadi seperti sesuatu yang kemudian menjadi wajar. Nah kita masalahnya ini, jangankan bicara bocor, mencegah ketirisan, bocor aja dibiarkan seakan-akan itu. Sehingga menjadikan proses hukum ini menjadi, ya kalau toh tidak dipercaya oleh masyarakat juga generasi muda tadi mengatakan bahwa pesimis kan bahasanya gitu. Tidak optimis kan berarti ya pesimis toh. Kan itu aja. Bahasanya dihalus-halusin aja nih karena politisi. Dosen politik gitu kan. Jadi pada posisi itulah yang sebenarnya ini memang. Nah, solusi berikutnya adalah ini diterapkan pencucian uang sejak awal, TPPU. Ditempelkan itu. Dan saya biasanya sudah ketika minta ini tidak gitu, ya setengah bulan kemudian maksimal 1 bulan saya gugat pra peradilan karena tidak menempelkan TPPU. Seperti zaman Jiwasraya begitu. Karena saya minta ini supaya kita tidak ada tuduhan gitu kan. Waktu itu Jiwasraya karena saya pelapornya, itu murni saya pelapornya. Karena ditarik katanya yang tahun sebelumnya segala macam-macam lah gitu. Ya saya minta dikenakan TPPU, maka setelah dikenakan TPPU ketahuan mengalir kemana-mana siapa-siapa. Termasuk kasus ini juga seperti itu. Ya harus wajib malahan. Saya nanya boleh ya, itu kan katanya kan kalau yang case 8T itu kan Bakti. Bakti itu berada dalam lingkupnya Menkominfo. Itu sebenarnya gimana sih urusannya tuh? Ada Bakti di dalam sebenarnya BUMN yang setengah plat merah beneran gitu loh. Oke. Gitu loh kalimatnya begitu. Bakti ini organ apa istilahnya kalau tentara organiknya Kemenko Info gitu loh. Tapi bukan BUMN. Sehingga merugikan BUMN aja udah merugikan dia. Jadi ini kunci yang paling utama sebenarnya kita udah usah berdebat segera kenakan TPPU dalam kasus ini. Sehingga aliran ini kemana? Jelas kemana? Jelas tadi yang saya katakan klaster ternyata supplier tidak dibayar bahkan gitu. Bahkan ternyata diduga main kontraktornya yang besar. Terus kemudian tadi ada yang ditangkap kemarin sebenarnya itu adalah yang ngirim-ngirim kemana-mana tadi. Nah itulah nanti dengan pencucian uang semua akan beres dan istilahnya menghilangkan perdebatan ini politik atau bukan tadi gitu. Jadi tapi kalau TPPU tidak dikenakan berarti saya nuduh politik. Jadi gitu aja. Saudara. Nunggu Mas Boyamin melaporkan lagi. Ya enggak, udah ini pernyataan resmi cukup itu. Pokoknya 2 minggu lagi tidak dikenakan TPPU saya gugat pra peradilan. Seperti dalam kasus ini. 2 minggu ya kita. Baik, terima kasih banyak. Politik ya. Iya kalau tidak ya artinya saya ingin membantah bahwa hukum ini politik. Saya membantu negara loh, ini harusnya dapat penghargaan piagam lah. Oke, bayaran lah. Mas Boyamin, Bang Hensa. Udah nih. Kita ngobrol. Lanjut lagi di kedai kopi boleh nanti ya. Oke, kami jeda ya. Nanti kami kembali dengan pembahasan mengenai maraknya penipuan tiket Coldplay. Nonton Coldplay nggak? Kan Chris Martin teman dekat saya. Kita minta tiketnya sama Bang Hensa. Sesaat lagi ya.